kualitas dari pendidikan tersebut akan ditentukan dari bagaimana kualitas kinerja tenaga pendidik dan pendidikan yang berperan langsung dalam proses pembelajaran. Yang berikut ini ada beberapa kriteria pengelolaan kinerja yang baik. Yang pertama ada relevance, sensitivity, yang ketiga reliability, dan yang keempat ada acceptability, yang kelima ada practicability. Itu dia yang dapat saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, silakan. Disebutkan boleh siapa dulu? Nanda. Pendidikan itu siap. Baik, saya izin bertanya. Dari kelompok 9, pertanyaan dapat berkontribusi pada kualitas pendidikan yang disediakan. Terima kasih. Oke, dilanjut untuk Anissa Febiani, persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Anissa Febiani dari kelompok 8 bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan guru dan tenaga pendidikan sebagai upaya memperkuat sistem pendidikan. Terima kasih. Ya, dilanjut. Mohon maaf, apakah suara saya tadi terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya untuk baik, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Nadia Rival dari kelompok 7. Izin bertanya, apakah kondisi keuangan sekolah itu juga menjadi pertimbangan dalam perekrutan tenaga didik? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Abdul Rosad. Nama saya Abdul Rosad dari kelompok 6. Jadi bertanya, apa peran kepala sekolah atau administrator dalam pengelolaan guru dan tenaga pendidikan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Maharlina. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Maharlina Alsya dari kelompok 4. Izin bertanya tentang apa? Terima kasih. Oke,
dilanjut Sipa. Boleh Oke, izin ditanya. bertanya. Saya Syifa dari kelompok 10. Tadi kan ada tahapan pengelolaan guru dan tenaga pendidikan itu salah satunya adalah rekrutmen. Nah, bagaimana sih cara kita memverifikasi atau memvaliditas keabsahan dan sertifikasi maupun lisensi dari calon tenaga kependidikan tersebut? Terima kasih. Oke, dilanjut untuk Dewi Fortuna. Baik, izin masuk. Saya Dewi Fortuna Siaan dari kelompok 2. Ada di sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk Dwi Safira. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Safira. Di sini saya mau tanya dari mana sih tenaga pendidikan itu didapatkan? Itu aja, makasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Aurora. Sebelumnya saya tanya ya, saya Aurora di kelompok 11. Pertanyaannya, bagaimana sih peran guru dan tenaga kependidikan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas? Itu aja Zahra pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Ivi. Perkenalkan, saya Vicky Alfiani dari kelompok 1. Izin bertanya, apa saja hambatan yang terdapat dalam pengelolaan guru dan tenaga kependidikan? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin diskusi untuk menjawab pertanyaannya. Ya, silakan. Saya ingin menambahkan ya. Jadi ini salah satu substansi adalah pengelolaan pendidik dan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik itu guru ya, tenaga kependidikan yang mensupport ya proses layanan pendidikan. Itu dia bisa TU, mulai di OB, Satpam, TU, ya, tak usah ya, sampai dengan kepala sekolah dan pengawas. Nah, ini tenaga kependidikan. Dia terlibat dalam proses pendidikan, tapi tidak mengajar. Kalau guru terlibat dalam proses pendidikan, tapi dia mengajar. Kalau mengajar, maka kompetensinya harus ada minimal 3. Dia punya kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial ya. Nah, kalau kepala sekolah tambah satu lagi, kompetensi manajerial. Baiklah, nah jadi penting sekali ada pendidik dan tenaga kependidikan ya, sehingga ada undang-undangnya khusus untuk tenaga pendidik, yaitu undang-undang guru dan dosen ya. Itu jadi ada undang-undangnya khusus yang mengatur bagaimana kinerja mereka, bagaimana layanan mereka, apa prasyarat untuk jadi guru, ya, kualifikasi pendidikannya, kompetensinya. Nah, itu ada. Tentu tidak sembarang orang jadi guru ya. Insinyur jadi guru tidak bisa, harus lulus PPG dulu ya. Harus sudah punya sertifikat keguruan. Seorang dokter jadi guru pun demikian. Tapi Pak, di perguruan dosen ada dosen yang kalau di kedokteran pasti dosennya dokter, iya, tapi dia sertifikasi dosen ya. Jadi dulu disertifikasi dulu gitu. Jadi pendidikan dalam jabatan ya. Di perguruan tinggi teknik insinyur jadi dosen, ya iya, tapi dia disertifikasi dulu.
ya, Serdos, sertifikasi dosen. Kalau guru namanya sertifikasi saja, bukan sergur ya. Nah, guru ini menjadi ujung tombak karena proses pendidikan tanpa guru maka ini tidak bisa terjadi ya proses pendidikan itu karena jadi. Dan bahkan di beberapa negara guru ini sangat dihargai. Di Jepang disebut sensei ya, itu. Jadi guru itu sangat dihargai, tuan guru ya. Di pesantren-pesantren, pak kiai ya, ustadz, gitu, guru begitu. Tapi kalau Indonesia ustadz itu sebutan umum ya. Kalau di negara Timur Tengah ustadz itu lebih tinggi ya, tidak. Nah, ini betapa guru ini penting. Sejarah juga mencatat Indonesia didirikan oleh guru. Indonesia itu dimerdekakan oleh guru. Ya. Di antaranya itu Kiai Haji Agus Salim. Ya. Itu guru. Ya. Kemudian juga guru. Bahkan Soekarno pernah jadi guru. Ya. Bahkan tokoh pemuda ya yang pergerakan Sumpah Pemuda Does Dekker atau siapa tuh orang turunan Belanda itu namanya Does Dekker, tapi kalau di Indonesia itu namanya siapa lagi, juga guru dia. Jadi sebetulnya yang mendirikan membangun negara ini sebagai founding father-nya ya adalah guru. Indonesia itu sejarahnya. Menyepelekan guru, tapi guru ini sekarang disanjung, dipuja, tapi kesejahteraannya tidak diperhatikan, ya, tidak jelas kesejahteraannya. Nah, itu maka ada yang boleh diatur. Nah, masalah kesejahteraan ini berkaitan dengan pengelolaan. Beda. Kalau profesionalisme berkaitan dengan nilai-nilai yang melekat sebagai guru. Nah, kesejahteraan itu berkaitan dengan kalau bicara pengelolaan, maka bicara tenaga kependidikan di antaranya. Ya, di kantor bukan hanya TU saja, sampai ke dinas itu adalah tenaga kependidikan. Ya, itu bergantung kepada leadership, kepemimpinan. Siapa pimpinan puncak yang punya kewenangan ya memutuskan kesejahteraan guru, ya mulai dewan, DPR ya, DPRD, provinsi, kabupaten, kota, bupati, wali kota, gubernur, sampai dengan presiden, menteri-menteri. Nah, kalau mereka ini sebagai tenaga kependidikan, mereka itu presiden tenaga kependidikan ya, karena juga punya tugas konstitusi mencerdaskan bangsa, artinya dia sebagai tenaga kependidikan presiden ini. Nah, tidak punya kepedulian pada guru, berarti dia sebetulnya tidak melaksanakan amanah konstitusi. Bahkan bisa melawan konstitusi, ya. Sudah jelas Undang-Undang Guru dan Dosen menyebutkan kesejahteraan guru, anggaran pendidikan itu 20. Nah, kemudian ternyata tidak dilaksanakan amanah ini. Maka dia sebetulnya melawan konstitusi. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan 2024 guru lagi yang memimpin, yang menyelenggarakan pemerintahan kita ya. Mudah-mudahan kita berdoa saja. Makanya itulah ngurus pendidikan itu harus oleh guru, tidak sembarang. Kalau pendidikan tidak diurus oleh guru ya awut-awutan, ya. Begitu. Di dalam sejarah kita, menteri pendidikan itu adalah guru semuanya. Kecuali hari ini, ya, pengusaha. Beda cara pandangnya. Kalau Mas Nadiem ini pengusaha dia, bukan guru ya. Tidak banyak memahami betul bagaimana kultur guru. Walaupun sudah ada teknologi, ya seperti hari ini saya menggunakan platform
Zoom ya atau Meet ya, Google Meet. Ya itu kan platformnya, alatnya. Tetapi suasana kebatinannya tidak bisa digantikan oleh robot, oleh AI ya. Tidak bisa. Anda seorang guru matematika, siswa boleh belajar melalui YouTube, Instagram, atau yang lain-lain, tetapi suasana kebatinannya, karena di sana ada yang disebut dengan nilai. Kalau bicara nilai ada budaya atau kultur ya. Kalau bicara nilai ada akhlak ya. Begitu, ada sopan santun. Nah, kenapa hari ini sepertinya siswa banyak tawuran, banyak bully? Ya tadi karena tidak mengindahkan. Ya. Guru menyuruh sholat. Karena emang itu bagian daripada perintah agama kita sholat. Di depan mata kita ada kebatilan yang harus bagi keyakinan seorang ya, seorang Islam itu harus diberi penjelasan, diberitahu ya. Tapi tidak menerima. Untuk apa? 10 tahun dan 100 juta misalkan. Nah, ini berarti ada sesuatu yang hilang. Apa yang nilai-nilai? Ya, nilai apa? Itu nilai-nilai pengurusan kemanusiaan. Dan itu siapa yang nilai-nilai itu? Ya itu guru dan itu dalam ibadah ya, bahasa namanya. Bukan akademik juga, tapi ya nilai-nilainya ya. Nah ini pentingnya Jepang hebat karena Kaisar Hirohito Nagasaki Hiroshima dong. Saking kuatnya tiap pingsan, tiap bangun, maka bertanya terlebih dahulu berapa guru yang masih hidup. Gitu. Ini benar-benar sejarah. Bahkan di Tokyo yang negara maju itu di kotanya ditulis ya. No change, tidak ada perubahan, no innovation, tidak ada pendidikan, tidak berikan. No teacher, tidak ada angka. Berikan tidak guru, tidak ada perubahan, tidak ada guru-guru, tidak ada pendidikan, tidak ada perubahan kalau tidak ada pendidikan, tidak ada pendidikan kalau tidak ada guru. Itu penting dalam membangun sebuah peradaban. Karena yang mengaktualisasikan nilai-nilai rancangan peradaban itu ya sebuah negara merancang yang melalui uang APBN, perencanaan anggaran daya dan lain-lain. Maka dalam Al-Quran disebutkan yang bawa sebagai amal untuk kehidupan di akhirat hidup ya. Hanya tidak kan salah-salahnya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Jadi Anda belajar dua saya kurang-kurangnya trigonometri aritmatika ya sekarang itu walaupun bukan mengajarkan tentang bab tauhid, bab muamalah ya bab sholat dan sebagainya sama saja nilai-nilainya dari alatnya sama cara sholat
apabila anak-anak ditimpan mengamalkan ya dua agama belajar saja dia mengamalkan ya makanya dua agama yang kemarin itu sebagai pahlawan pada dan saya yang ketawa-tawanya itu kan dia punya jauh-jauh moral ya dia harus menyampaikan keadaan tapi dia masyarakat sama yang mekanistik dibodoh-bodohkan tidak bersekolah banyak pintar tapi tidak atas cerdik dia bodoh dia dulu siapa orang guru ya dia dulu apa yang dia belajar dalam kehidupan nilai apa nilai dunia nilai kalau selamanya akhirat itu kita aja nilai bukan kita mengejar ya kuantiti bukan kualitasasi begitu. Nah susahnya yang jadikan tentang terusnya saat bahwa dasar sebenarnya ada elektrik kehidupan di seorang guru ya harus contoh yang harus memasukkan nilai-nilai pengelolaan adalah sebuah ilmu untuk merancang bagaimana pendidikan dilaksanakan dengan benar. Tapi kalau tidak diamalkan ya saja ya tidak maka tidak ada dan maka sudah amalkan maka dibangunlah bagaimana pembelajaran yang baik dalam melalui komitmen kita komitmen dengan keras matras itu kepercayaan ya dengan keras gimana keras kalau ada konsisten itu nilai konsisten asas kita bangun dari sini semua ya kita beri contoh contoh yang baik ini ngomong apa ya laksanakan jangan ngomong tidak dilaksanakan bohong hilang kepercayaan rasa hilang ya pagi-pagi saya mendapat WA dari teman saya betapa kali-kali kanan dan bangun dia membangun sekali di negara kita dia ada rencana kali-kali kancing itu ya sampai banyak kali dan ya sudah jelas undang-undangnya tentang calon presiden di kali ya dan jangan untuk dilarang ya jadi salah satunya itu kan berarti ya itu kebobolan rusak di sebuah negara ketika komitmen pada sebuah rancangan dari sebuah negara dengan mudah demi kepentingan pribadi ya dalam hukum tidak boleh ada keterkaitan kekeluargaan harus bersih kalau seorang hamil melahirkan undang-undangnya maka ya tidak boleh ya gagal oleh pemerintah ini sudah itu ilmu hukum itu ilmu hukum itu karena pasti ada yang disebut dengan tendensinya akan berperasaan aku pakai masalah teknologi komputer ada computing begitu hebat tapi salah satu siasat pernah terjadi tahun lalu hampir 9.000 petugas BPS ya BPS itu pengawas pemilu dan kecamatan meninggal itu ribuan coba itu ribuan dikatakan yang melakukan dalam jenazah nasional ini ada saja kenapa orang meninggal sebagai BPS meninggal ribuan itu ada apa sampai sekarang ada ayam ya tidak ada penelitian tidak ada penjelasan pada kata nama meninggal ya itu betul-betul mengorbankan
katakan sultan pandegara datang jauh pribadi tapi jauh asing akan buat kerja sampai hari ini kemana buat terus dibangun ini saya kemudian ya kesempatan kita untuk membangun sebuah kepercayaan diawali dengan kehadiran, karena kehadiran ini beda bentuknya dengan model kehadiran ketika kita belajar. Saya membuat kesepakatan dengan Anda, ya, buka kameranya, kemudian screenshot, ya kecuali ada gangguan sinyal, ya, saya tidak melihat muka Anda. Kemudian di checklist itu adalah sebuah komitmen untuk mengikat kepercayaan, trust, ya, trust. Dan itu sudah dicontohkan oleh agama. Anda diperintahkan sholat, ya, 5 waktu. Ada nggak yang melihat Anda sholat? Nggak ada, Anda sholat saja. Komit, ya, komitmen terhadap aturan tadi, sholat saja. Nggak perlu absensi, ngomong kemana-mana. Itu kan jadi riya, ya. Begitu. Salah satu. Jadi artinya agama kita memberikan contoh gimana bentuk sebuah komitmen. Karena negara ini dibangun oleh kesepakatan. Yang kesepakatannya harus diikat melalui sebuah sehingga kesepakatan ini menjadi kepercayaan. Apa yang mengikatnya? Pengelolaan, manajerial. Yang menata kelola itu adalah manajerial, pengelolaan. Maka pendidikan pun harus dikelola dengan baik. Jadi kalau di dalam Undang-Undang Dasar 45, ya, disebutkan bahwa keadilan yang ya dalam sila-sila, ya, pendidikan Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan, keadilan, dan seterusnya, itu hanya menjadi bualan saja, ya, menjadi bualan saja. Bahkan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar juga diantaranya kehidupan yang layak, ya. Untuk dapat kehidupan yang layak harus pendidikannya yang baik, begitu. Negara ini, kita ini negara yang kaya. Kaya apa? Alamnya yang kaya, sumber daya alamnya. Tapi kenapa? Karena sumber daya alamnya kaya, tapi masyarakatnya relatif, ya, kemiskinan masih di atas 50%. Jauh, ya. Coba negara Qatar, ya, kita menjadi tuan rumah sebuah event internasional sepak bola saja, yang jauh dari, bukan jauh, tidak, artinya bukan tidak bersentuhan, ya, bukan kegiatan religi, ya, bukan kegiatan, kalau MTQ kegiatan yang sangat bersentuhan dengan religi. Apa di pertontonan betapa anggapan awal Muslim ini teroris, karena memang dibangun sebuah citra yang jelek. Ini mohon maaf, ya, saya bicara dulu, bukan bicara ras, ya, bukan, tapi ini saya menyampaikan. Nah, termasuk kita ini juga sedang dicekoki, direkayasa, ya, engineering sosial namanya. Tiap hari kita dipertontonkan melalui televisi, melalui medsos, sesuatu hal-hal yang memang sedang terjadi per bulan, bahkan di sudah terkenal dengan sejari. Kita kan punya channel mainstream, ya, yang dan seterusnya yang disebutkan satu-satu, ya, dipertontonkan hasil survei
Dimana survei itu ya di pesanan. Ini sebetulnya yang namanya rekayasa atau engineering sosial ya. Nah, Anda sebagai mahasiswa yang cerdas, jangan mau ya di sosial ke yang jelek. Begitu. Tentu ya dirancang itu kejelekan pun bisa dirancang ya, bukan hanya jalan engineering itu. Jadi istilah teknik ya, teknik, istilah orang-orang teknik, disiplin ilmu teknik. Tapi sekarang itu ke ilmu sosial, ilmu pendidikan ya, direkayasa ya. Saya juga bertanya, kenapa di Indonesia ini kan banyak orang hebat. Pagi-pagi saja saya sudah mendapat kiriman WA betapa seorang anak SMK di Pamekasan bisa menciptakan robot yang bisa mendeteksi kecurangan-kecurangan KPU. Ya, luar biasa kan? Itu seorang SMK, nggak harus profesor, ya terlalu tinggi atau dokter. Anak SMK, berarti hebat orang Indonesia itu, pinter-pinter. Tapi kenapa orang Indonesia tidak dipercaya? Wah, orang Indonesia barodo, kata Mr. Luhut ya. Saya sebutkan aja, saking kesal. Tentang apa sih? Anaknya hebat-hebat. Saya duta-duta untuk lomba matematika internasional juara, lomba debat internasional juara, lomba fisika saja juara, lomba banyak juara. Tapi coba ketika masuk ke Indonesia, ya saya punya banyak alumni, ketika masuk kembali ke Indonesia dia menangis, nggak mau pulang ke Indonesia. Kenapa? Nggak bisa hidup orang pintar Indonesia mah. Ya, sehingga mereka itu orang-orang hebat itu dibajak, dibawa oleh Malaysia, oleh Singapura, oleh Jepang. Dibajak, karena dibajak itu artinya diberi gaji yang tinggi dengan kehidupan untuk jadi warga negaranya. Padahal mereka itu belajar di Indonesia, ya di Unsika dia. Nah, mengerikan sekali ya. Mengerikan. Itu Pak Habibie. Pak Habibie yang bisa dihebat seperti sekarang ini. Tapi Pak Habibie-nya begitu lulus nggak mau kembali. Nah, Pak Harto mengundang, Pak Harto membajak Pak Habibie, dibujuk dan akhirnya mau. Tapi di sini dicampakkan, ya. Anak-anak Pak Habibie ya tidak ada yang tinggal di Indonesia. Ini menunjukkan ya boleh itu, ya. Jadi hanya ya. Karena kenapa? Karena ada kepentingan, ada nilai. Kenapa nilai itu bangun? Ya menurut potensi. Ya itu dibangun. Ya, siapa yang enggak? Tidak juga. Guru itu sudah benar pada tempatnya. Tapi ini kan pengamalan dari nilai-nilai yang diberikan oleh guru pada siswanya. Apalagi saya mengerikan ya. Guru yang diketepel, matanya bocos. Ada kemarin tuh guru yang dituntut 10 tahun dengan denda 100 juta. Kemudian ada banyak sekali guru dipenjarakan. Mengerikan. Ya, kalau zaman saya kepada guru itu suntangan, ketemu itu.
ya. Termasuk orang Jepang kalau ketemu guru itu nunuk. Ya. Nunuk ya. Jangankan siswa, presiden saja di Jepang itu kalau lewat guru dia menganggap, ya bukan berarti saya ingin mengatakan bahwa guru ini sudah tidak dihargai, ya makanya nyatanya seperti itu. Ya. Lucu di kita ini, tidak lulus demo. Kenapa demo? Kok tidak lulus demo? Kan lucu. Tidak bisa ikut UTS, gurunya tusuk. Ya, tidak menyalahkan guru dan siswanya, tapi ada sesuatu di sini. Ya, artinya tanggung jawab kita ya, tanggung jawab kita untuk meluruskan kembali peran pendidikan. Jadi bukan peran guru, peran pendidikan secara utuh melalui ilmu pengelolaan pendidikan yang benar ya, untuk bisa mencerdaskan bangsa. Ujung tombaknya, intinya, core-nya adalah pembelajaran. Di mana dalam pembelajaran ada sosok yang harus dicontoh. Siapa? Guru. Ya. Nah, ini tambahannya. Silakan yang ini, yang ke kelompok 5. Siap menjawab? Kelompok 5. Sudah, Pak. Oke. Panjang lebar ya. Silakan. Teorinya memang harus didapat. Silakan. Oke. Saya akan menjawab dengan dari Maharlina. Hitungannya ada apa saja yang dari dalam pengelolaan guru dan tenaga pendidikan. Nah, itu yang pertama ada kurangnya minat guru untuk meneliti. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pengajaran dan pembelajaran di kelas. Yang kedua ada menerapkan disiplin di kelas. Bagi guru baru, menerapkan disiplin di kelas dapat menjadi tantangan. Mereka harus mampu mengendalikan situasi di kelas dan pengaturan materinya guru yang menarik dapat meningkatkan minat belajar siswa. Selanjutnya perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum juga menjadi tantangan bagi guru dalam proses pembelajaran. Guru dituntut untuk memiliki kecakapan, kreativitas, tanggung jawab, dan keahlian dalam menggunakan berbagai macam media, metode, dan strategi agar tujuan dalam kurikulum dapat tercapai dengan maksimal. Selanjutnya, manajemen pendidik dan tenaga pendidikan. Manajemen tenaga pendidikan di sekolah yang bertujuan untuk menyempurnakan pendidik dan tenaga pendidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Ya, terakhir ada profesi dalam bidang kependidikan masih belum luas dikenal oleh masyarakat. Hal ini dapat mempengaruhi pengakuan dan penghargaan terhadap guru dan tenaga pendidikan. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya.
kasih. Itu pertanyaan 3 pertanyaan yang sudah dijawab. Itu saja yang dapat kelompok ini. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas ya. Jadi biasa list lagi tugas individu ya. Jadi tugas individu review makalah, mereview PPWT, mereview penampilan dari kelompok 5. Kita hanya ingin mendapat ya. Nah, yang kelimanya ada satu lagi, silakan catat. Ya, Anda mengidentifikasi ya. Identifikasi dan dicatat. Jadi biasanya dicari kemudian catat. Apa yang catat? Yang catat itu adalah kasus yang terjadi yang menimpa guru ya. Kasus-kasus yang menimpa guru ya, yang dipiralkan saja ya, artinya yang banyak muncul di media sosial. Minimal 5 kasus dan jelaskan. Ini untuk cermin ya. Tadi saya sudah sebut ada guru yang ketepel matanya, kenapa? Jadi 5 kasus ya yang dialami guru yang dipiral, dan jelaskan alasan dan prosesnya kenapa demikian. Ini untuk pengetahuan kita ya. Sudah disebutkan tantangan seorang guru ini. Tantangan profesional katanya, tidak dikenal ya, sehingga dihargai gitu kan, kata Zahra ya. Jadi sudah ada situnya. Jadi itu identifikasi kasus dan catat kasus-kasus yang menimpa guru minimal 5 ya, dan jelaskan. Nah, 1 paragraf lah, berarti 5 paragraf. 1 tulis tangan. Jadi tugas individunya ada berapa? 5 ya. 5 poin tugas individu, tambahan 1. Kalau kelompok biasa nulis makalah sudah, buat PPT sudah, yang ketiga penampilan sudah, yang keempat tinggal buat laporan. Ya. Buat laporan. Jadi sama ada 4, nulis makalah, nulis PPT, menyampaikan materi, kemudian yang keempat membuat laporan. Yang keempat dalam laporan itu harus dijelaskan yang hadir berapa ya. Saya minta menyampaikan tanda tangan kehadiran. Kan baru screenshot saja tanda tangan kehadiran. Sama untuk yang lain juga saya lupa nih. Baru ingat di kelompok 5. Kita tambahkan saja untuk kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Kehadiran yang ditandatangan. Begitu. Dan juga laporkan tugas ya. Yang sudah memberikan tugas lengkap individu di checklist saja. Ya, checklist. Ya, itu Zahra ini untuk kelompok 4. Zahra paham? Pak. Jadi apa tugas kelompok itu? 4. Iya. Keempatnya laporan ya, laporannya lengkap ya. Di samping isi format juga tadi melampirkan kehadiran dan melampirkan yang sudah mengerjakan tugas ya. Ya, oke. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak ada? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Ya. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Screenshot dulu ya.
Screenshot guys. On cam all.